Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari, NIM 220431100051. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 6 mengenai konsep masyarakat madani dan perannya dalam mencapai kesejahteraan umatnya. Rumusan masalah dari PPT yang kami bahas adalah: 1. Apakah pengertian konsep masyarakat madani? 2. Bagaimana sejarah dan perkembangan masyarakat madani? 3. Bagaimana karakteristik masyarakat madani? 4. Bagaimana peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani? 5. Bagaimana sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umatnya? Tujuan: 1. Untuk memahami pengertian konsep masyarakat madani. 2. Untuk memahami sejarah dan perkembangan masyarakat madani. 3. Untuk memahami karakteristik masyarakat madani. 4. Untuk memahami peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. 5. Untuk memahami sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Baik, di sini saya Khairil Ikhwan dengan NIM 220431100052 akan menjelaskan tentang masyarakat madani memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar di berbagai negara yang mengaji dan mempelajari tentang fenomena masyarakat madani. Antaranya, yang pertama adalah definisi yang dikemukakan oleh Nurholis Majid, merupakan salah satu seorang muslim yang telah dipopulerkan istilah masyarakat madani dengan mengaitkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan ke Madinah yang sebelumnya bernama Yastrib. Perkataan Madinah menurut Nurholis Majid dalam bahasa Arab dapat dipahami secara dua sudut pandang atau sudut pengertian, yaitu secara konvensional kata Madinah dapat bermakna sebagai kota, dan yang kedua adalah secara kebahasaan dapat diartikan sebagai peradaban dalam bentuk lain. Kata Madinah yang dapat berarti peradaban juga berpadanan dengan kata tamadun dan hadloroh, artinya berperadaban dan modern. Perubahan nama kota Yastrib menjadi Madinah menurut Nurholis pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat atau proklamasi bahwa beliau bersama kaum muhajirin dan ansor bertekad mendirikan dan membangun masyarakat di peradaban kota tersebut. Tindakan Nabi Muhammad SAW mengganti nama kota tersebut menunjukkan beliau telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dan membangun masyarakat yang berperadaban, bermadaniyah, karena tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan din yang dinyatakan dengan mewujudkan supremasi hukum dan peraturan bertingkah laku secara komprehensif. Karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi persyaratan terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah wilayah publik yang bebas, free public sphere, demokrasi, toleransi, kemajemukan, pluralisme, dan keadilan sosial, social justice. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Apa yang disebut sebagai modern dalam kehidupan sebuah negara yang mengembangkan realitas masyarakat madani tidak selalu berkaitan dengan masa atau waktu. Artinya ketika kita berbicara mengenai negara-negara modern, kemodernan itu tidak ditentukan oleh waktu dan masa. Dalam sejarah, kemodernan dalam kerangka waktu yang merujuk pada suatu episode revolusi komersial, Renaissance, revolusi industri, munculnya protestantisme, dan sebagainya. Dalam kehidupan politik, dunia ketiga berkaitan dengan masa-masa munculnya kebangkitan nasional yang kemudian bermuara dengan diperolehnya kemerdekaan. Sifat kemodernan dalam kaitannya dengan masyarakat madani muncul dengan mengatasi dimensi waktu. Sebagai gantinya, kemodernan itu adalah sebuah politik yang ditandai oleh antara lain adanya struktur masyarakat madani lebih merujuk pada sifat-sifat yang dikembangkan oleh pembangunan politik tersebut. Hal ini tidak aneh karena dari sudut konsepsi, bangunan masyarakat madani ini memang awalnya dikembangkan oleh para pemikir dan filosof lama, Plato, Aristoteles, Hobbes,
Locke, Rousseau, Bentham, Hume, dan sebagainya. Baik, terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan umat memiliki pengertian. Secara sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dengan demikian, kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang selamat dan sentosa. Kemudian penutup, membangun kesejahteraan umat memang tidaklah mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Kesejahteraan diindikasikan dengan sejahtera umat secara sistem hukum, sistem ekonomi, dan sejahtera secara sistem politiknya. Sejahtera secara hukum diukur dengan kesadaran umat dalam mematuhi tatanan-tatanan hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Tuhannya melalui agama Islam, bertindak semata beribadah dan mengharap ampunan serta keridhaannya. Sejahtera secara ekonomi diukur dengan adanya khalifah pemakmur bumi. Setiap harta yang dimiliki ada bagian orang lain. Dilarangnya setiap individu memakan atau merampas harta orang lain. Jadi kesimpulan dari tema ini adalah masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan taraf kebebasan individu dengan kesetaraan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya, ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Karakteristik dari masyarakat madani yaitu wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan. Sekian presentasi PPT dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.